Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini masih sama, yaitu penjelasan mengenai pemaparan aplikasi penyusunan hasil dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa di dalam penyusunan penelitian pada dasarnya baik kualitatif maupun kuantitatif ini di awal kita menyusun topik atau judul ya, kemudian tujuan, kemudian menentukan variabel, instrumen, penyusunan sampling ya, lalu kemudian mengumpulkan data dan lalu mengolahnya dan menginterpretasikannya. Nah, di dalam penyusunan khususnya penelitian kualitatif untuk hasil dan pembahasan, di sini sedikit pembeda dengan kuantitatif, di mana di sini lebih kepada deskripsi ya dari hasil-hasil data yang diperoleh di lapangan. Pada dasarnya di dalam penelitian kualitatif ini apa yang disampaikan di dalam hasil dan pembahasan ini mempunyai struktur yang terstruktur ya. Jadi bisa dilihat bagaimana cara memaparkan di dalam penjelasan yang akan disampaikan di sini. Di sini apa yang ingin disampaikan lebih kepada aplikasi ya, aplikasi cara menyusunnya. Jadi setelah kita selesai menyusun proposal yang isinya bab 1 mengenai pendahuluan, yang isinya tentang dasar pemikiran penelitian, lalu kemudian tujuan penelitiannya dirinci ya, poin-poin penting tujuan utama, lalu kemudian ruang lingkup pemaparan ya, dari mana penelitian itu berasal, bagaimana cara melakukannya, lalu batasan-batasan. Dan kemudian dilanjutkan bab 2 mengenai landasan teori, mengenai tinjauan-tinjauan pustaka, sumber-sumber penting yang bisa menjadi konsep, bisa menjadi ruang lingkup teori yang menjadi batasan juga ya di dalam melakukan penelitian. Jadi dasar-dasar teori tersebut, dasar-dasar konsep tersebut nantinya akan sinergi relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian setelah teorinya kita konsepnya kita peroleh, maka selanjutnya maka kita menjelaskan di bab 3 bagaimana cara mengambil datanya, metode penelitiannya seperti apa, mulai dari bagaimana samplingnya, bagaimana penyusunan instrumennya, lalu variabel-variabel apa yang diikut sertakan, lalu siapa respondennya, kriterianya seperti apa, bahkan mungkin struktur diagram batasan ruang lingkup penelitian dari mana gimana kemana. Kurang lebih seperti itu. Setelah proposal itu selesai, maka dilakukan secara teknis di lapangan pengumpulan data, lalu kemudian mulai diinterpretasi di bab selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yang perlu teman-teman ketahui yaitu bagaimana mendeskripsikan lokasi penelitian terlebih dahulu ya di hasil dan pembahasan. Jadi di sini saya ingin menunjukkan ya contoh atau sampel kasus yang bisa kita bahas. Pada dasarnya teman-teman bisa mengembangkan untuk penelitian dengan jenis topik-topik yang lain ya.
Tapi pada dasarnya kurang lebih mempunyai template yang sama ya, tinggal ikuti alur, pahami apa yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama sangat penting ya, deskripsi lokasi penelitian. Ini contoh bahwa penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Bendungan 4, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan sekolah menghadap ke selatan, memiliki halaman yang cukup luas. Gedung yang dimiliki SD Negeri Bendungan 4 terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang UKS, 1 perpustakaan, 1 lab komputer. Jumlah siswa SD Negeri Bendungan 4 pada tahun ajaran 2011-2012 berjumlah 189 dengan perincian laki-laki 97 dan perempuan 92. Kiranya ini adalah penjelasan ya mengenai deskripsi, informasi apa adanya di lapangan mengenai lokasi penelitian. Ini penting untuk diperkenalkan, diberitahu, diinformasikan kepada calon pembaca, diberitahukan kepada kepada interpretasi penulisannya, di mana kita menggambarkan kita di mana melakukan penelitian itu dan di tempat penelitian tersebut seperti apa kondisinya. Lalu kemudian di sini dijelaskan kemudian SD Negeri Bendungan 4 didukung oleh 10 tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 orang guru pendidikan agama Islam, 2 orang guru olahraga, dan ditambah 1 orang penjaga sekolah. Hampir semua tenaga pengajar yang ada adalah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengajar. Nah, ini dilengkapi dengan struktur SDM-nya yang ada di lokasi penelitian. Kebetulan lokasi penelitian ini berada di lingkungan pendidikan ya, sekolah, terutama sekolah dasar negeri. Kemudian ditambah kembali penjelasan dilengkapi mengenai visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah ini kita ingin memperkenalkan kepada halayak pembaca dan ingin menulis tentang ruang lingkup, cara pandang struktur organisasi. Bagaimanapun juga sekolah adalah institusi pendidikan formal maupun non formal yang mempunyai struktur organisasi. Di sini katanya visi dan misi sekolah Dasar Negeri Bendungan 4 Wates Kulon Progo menjadi fokus orientasi terhadap seluruh sistem dan program pendidikan di SD Negeri Bendungan 4 Wates Kulon Progo. Di antaranya sebagai berikut ya: visi unggul dalam bidang IMTAK dan IPTEK serta terpercaya di masyarakat berwawasan nasional. Itu visinya ya. Kemudian misinya di sini ada beberapa poin, katanya menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMTAK dan IPTEK. Kemudian membentuk manusia yang aktif, kreatif, inovatif dan berbudi pekerti luhur yang dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu membangun citra sekolah sebagai lembaga pendidikan terpercaya di masyarakat. Apa yang disampaikan di dalam visi dan misi sekolah ini ingin menggambarkan ruang lingkup organisasi, jangkauan, termasuk secara tidak langsung menunjukkan kualitas sekolah tersebut. Setelah deskripsi lokasi penelitian, visi dan misi bisa dilanjutkan dengan deskripsi prosesnya. Ya, bagaimana proses itu dilakukan ya. Dimana bagaimana kita menghubungi responden dan kemudian kriteria responden dan berapa jumlah responden yang disertakan. Mungkin juga kenapa dilakukan seperti itu dan kenapa dilakukan metode pengambilan sampel seperti itu.
Di sini katanya wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik purposif terhadap 6 orang narasumber kunci yang dilakukan di SD Negeri Bendungan 4 Wates Kulon Progo. Narasumber yang berhasil diwawancara secara intensif dengan nama menggunakan inisial, ada TT dan NP dan AD dan BN dan SD dan WP. Wawancara dengan narasumber dengan inisial AD dilaksanakan pada hari Kamis 16 Februari 2012. Narasumber dengan berinisial BN dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2012. Narasumber dengan inisial TT dan SD dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012. Sedangkan narasumber dengan inisial SD dan WP dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Februari 2012. Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan April. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada sebagai pelengkapnya. Nah, di sini kita menunjukkan waktu wawancara, waktu pengambilan data ya terhadap responden dan jumlah yang kita libatkan partisipasi para responden di dalam penelitian kualitatif ini, di mana deskripsi proses ini kita ingin secara pendahuluan kita ingin menunjukkan ya di dalam penelitian ini bahwa apa yang dilakukan di dalam proses penelitian ini apa adanya dan memang tepat ya. Kita bisa menjelaskan masing-masing. Bisa jadi kita juga menambahkan ya bagaimana kriteria dari masing-masing narasumber itu ya atau responden tersebut. Kemudian kita lanjut kepada hasil wawancara. Hasil wawancara ini sebenarnya kita menunjukkan skrip-skrip yang kita peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Misalkan saja ini kalau kita ambil sesuai dengan instrumen, maka pada dasarnya penjelasannya panjang ya, dan bab-babnya juga subbabnya juga bisa lebih dari 10 bahkan lebih dari 30 barangkali gitu ya. Di sini contohnya saja satu cara implementasi pendidikan karakter melalui PKN pada proses perencanaan. Judul pertama seperti itu. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari persiapan guru sebelum memulai pelajaran. Menurut BN, perencanaan pembelajaran dilakukan dengan cara mengelaborasikan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran. Narasumber BN mengatakan bahwa ini hasil skrip aslinya ya. Misalkan, saya mempersiapkan pembelajaran dalam implementasi pendidikan karakter melalui PKN pada proses perencanaan adalah dengan mengelaborasikan nilai-nilai atau sikap dalam skenario pembelajaran. Nah, ini menurut BN pada tanggal 18 Februari 2012. Menurut AD, tahap perencanaan yang dilaksanakan adalah dengan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa ke dalam silabus dan RPP. Narasumber AD menyatakan, nah ini hasil skripnya ya, saya mencantumkan muatan-muatan kegiatan yang meliputi perilaku dan ucapan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan disiapkan dengan memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan materi yang diambil dan
dan disarikan dari karakter-karakter yang ada dalam karakter bangsa ke dalam silabus RPP. Ini oleh Ade pada tanggal 16 Februari 2012. Jadi di dalam penjelasan hasil wawancara mengenai judul cara dalam implementasi pendidikan karakter melalui PKN pada proses perencanaan ini, memang kita menunjukkan skrip apa adanya dari hasil wawancara jawaban dari narasumber tersebut ya. Kemudian dilanjutkan nih di subbab kedua ya, hasil wawancara, yaitu mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran PKN. Mengintegrasikan pendidikan karakter pada prakteknya tidak mudah dalam menerapkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tentang faktor penghambat pelaksanaan pendidikan karakter melalui mata pelajaran PKN, di SD Negeri Bendungan 4 diperoleh beberapa faktor penghambat yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Ini skripnya seperti ini. BN menyatakan, dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKN, kesulitannya itu dalam pengembangan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karena materinya itu Mas, banyak yang sifatnya hafalan. Menurut BN pada tanggal 18 Februari 2012. Ini aslinya ya, hasil skripnya. Kemudian SD menyatakan hasil skripnya, materi mata pelajaran kelas 5 lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan aspek afektifnya. Penilaiannya juga lebih menekankan kognitif. Nilai KKM untuk PKN juga paling tinggi setelah agama karena dianggap penting sama halnya agama, tetapi baru menilai pada ranah kognitif. Menurut SD tanggal 25 Februari 2012. Menurut WP menyatakan hasil skripnya, adanya persiapan UAN saat ini sehingga untuk pelaksanaan pendidikan karakter melalui PKN di kelas 6 tidak perlu difokuskan, tetapi yang lebih difokuskan adalah pada mata pelajaran yang akan diujikan. Selain itu, di sini sarana dan prasarana pelaksanaan pembelajaran kurang mendukung. Ini pada wawancara tanggal 25 Februari 2012. Ini hal yang sama ya, hasil wawancara, bentuk skrip-skrip sesuai dengan subjudul di instrumennya ya. Jadi nanti teman-teman pada dasarnya untuk menunjukkan hasil wawancara sedikit banyaknya itu sesuai dengan penyusunan instrumen yang dibuat di awal, sehingga instrumen itu yang nantinya akan menjadi bahan narasi, deskripsi di dalam hasil dan pembahasan. Kemudian selanjutnya setelah kita menunjukkan hasil wawancara bentuk skrip dari para narasumber, lalu kita membahasnya, menginterpretasikannya sesuai juga dengan subjudul yang sebelumnya dan harus konsisten subjudulnya ya. Yang pertama, misalkan pembahasan mengenai perencanaan implementasi pendidikan karakter melalui mata pelajaran PKN di SD Negeri Bendungan 4 tahun ajaran 2011-2012. Penjelasannya seperti ini. Dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah, RPP berfungsi untuk mendorong setiap guru agar siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran, membentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Ini sesuai dengan teorinya di Mulyasa 2011 halaman 83 menyatakan RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini kombinasi antara teori yang diambil dari tinjauan pustakanya lalu kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara. Kemudian perencanaan pembelajaran di SD Negeri Bendungan 4 juga menyiapkan atau mengembangkan bahan ajar yang berwawasan karakter. Menyiapkan bahan ajar dalam implementasi pendidikan karakter melalui PKN juga merupakan bagian yang menentukan
tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Umar Hamalik 2002 halaman 139 menyatakan bahan pengajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar berkaitan dengan tercapainya tujuan pembelajaran serta menentukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perencanaan bahan pengajaran perlu mendapat pertimbangan yang cermat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan pelaksanaan pendidikan karakter meliputi mempersiapkan silabus, RPP, dan bahan ajar. Dalam membuat silabus dan RPP harus 73 memuat nilai-nilai sikap dan perilaku agar mengefektifkan proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan bahan pengajaran perlu mendapat pertimbangan yang cermat karena bagian penting dalam proses belajar mengajar berkaitan dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah pembahasan dari interpretasi skrip wawancara dengan para narasumber sebelum-sebelumnya, diinterpretasikan dan dimaknai, diterjemahkan, ditafsirkan lebih mendalam, lebih berkembang seperti itu. Kemudian pembahasan mengenai pelaksanaan implementasi pendidikan karakter melalui PKN di SD Negeri Bendungan 4 tahun ajaran 2011-2012. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dari cakupan tersebut, dalam proses pembelajaran harus adanya stimulus atau rangsangan. Dengan adanya stimulus atau rangsangan akan terjadinya interaksi sehingga potensi diri siswa selama proses pembelajaran menjadi terbentuk dan pembelajaran lebih bermakna. Metode pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri Bendungan 4 Wates Kulon Progo adalah kelas rendah, yaitu pada kelas rendah ya maksudnya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, problem solving. Sedangkan pada kelas tinggi yaitu pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran di SD Bendungan 4 Wates Kulon Progo tidak hanya bersifat material. Menurut Kosasi Jahri, menurut bukunya di Udin S. Winataputra tahun 2009 halaman 238 sampai 239 disebutkan. Media adalah sesuatu yang bersifat imaterial ataupun behavior atau personal yang dijadikan wahana kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan proses hasil belajar. Ini adalah pembahasan di bab selanjutnya dari hasil skrip ya. Dari keterangan-keterangan para narasumber diinterpretasikan, dimaknai, dan dikolaborasikan atau dielaborasi dengan tinjauan pustaka atau landasan teori sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini pembahasan mengenai penilaian dalam implementasi pendidikan karakter melalui PKN di SD Negeri Bendungan 4 tahun ajaran 2011-2012. Di sini ada 2 poin. Yang pertama 3.1 penilaian tahap proses dan 3.2 penilaian tahap akhir. Penilaian pendidikan karakter yang dilakukan di SD Negeri 4 pada tahap proses sesuai dengan tim pendidikan karakter 80 Kemendiknas pada tahun 2010 pada ayat 45 adalah religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Untuk penilaian pada tahap proses. Kemudian pada tahap hasil, penilaian hasil ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa. Penilaian yang digunakan adalah penilaian secara tertulis. Penilaian secara tertulis ini siswa dapat menjawab soal-soal berbentuk pilihan ganda, isian singkat, dan uraian atau esai. Nah, ini bagaimana kita cara menjelaskan kepada deskripsi, narasi, tulisan di penelitian kualitatif ini lengkap ya,
dan benar sesuai dengan skrip atau narasumber yang diwawancara. Nah, kemudian setelah semua kita tulis sampai kepada titik rangkuman, maka di akhir penelitian ini biasanya kita menyebutkan keterbatasan penelitian, supaya ini menjadi sebuah disclaimer atau menjadi pengecualian atau juga menjadi warning bagi peneliti selanjutnya yang ingin merujuk kepada penelitian yang sudah dilakukan. Misalkan di sini keterbatasan penelitiannya adalah penelitian dilakukan sejak bulan Februari sampai dengan April 2012. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti berusaha memahami, menghayati, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di sekolah. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berhasil diungkapkan dalam proses penelitian ini terjadi antara bulan Februari sampai dengan April 2012. Sebelum dan sesudah waktu tersebut tidak menjadi perhatian peneliti, sehingga sangat mungkin telah terjadi perubahan yang tidak terekam dalam penelitian ini. Jadi mungkin saja di luar waktu itu ada hal-hal yang tidak terekam sehingga menjadi permakluman dan atau tidak menjadi patokan ya penelitian ini untuk bisa sesuai dengan waktu-waktu di luar batasan ini. Kemudian yang kedua, subjek pengamatan yang diamati dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di sekolah. Sikap dan perilaku subjek penelitian ketika berada di luar sekolah tidak diamati secara langsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh hanya sebatas pada informasi dan data yang ada di sekolah, sehingga sangat memungkinkan subjek berperilaku lain ketika berada di rumah atau lingkungannya, sehingga peneliti tidak dapat mengungkapkan proses dan hasil penelitian yang komprehensif gitu. Apa yang disebutkan di dalam keterbatasan penelitian ini artinya bukan kelemahan mendasar penelitian ya, tapi ini menjadi warning, menjadi catatan-catatan penting bagi pembaca, bagi peneliti yang ingin merujuk atau rujukan, sehingga penelitian kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan ini menjadi catatan-catatan, menjadi disclaimer tersendiri di bagian-bagian tertentu. Seperti itu ya pembahasan mengenai bagaimana cara menulis, menginterpretasikan, menerjemahkan ya, mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Jadi saling berkaitan ya, dari sebelumnya bagaimana pendahuluannya, bagaimana teori, landasan teori dan kepustakaannya, dan bagaimana metode penelitiannya, sampling, instrumen, variabel dan sebagainya. Lalu kemudian kita mudah menginterpretasikan melalui hasil dan pembahasan. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman semuanya. Silahkan dipahami baik-baik, dibaca kembali ya, sehingga nanti di dalam penulisan hasil pembahasan pada dasarnya kita perlu tahu persis bagaimana template-nya ya, alurnya yang seperti apa, sehingga memudahkan kita untuk menyusun di dalam penelitian kualitatif. Demikian ya, terima kasih atas perhatian dan perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.